ya memang sebenarnya tidak hanya COVID ya, tetapi hampir banyak informasi sekarang ini selalu menimbulkan aliran informasi, ada yang benar, ada yang tidak benar. Jadi misalnya waktu peristiwa Gunung Merapi meletus ya, itu sebetulnya letusannya tidak begitu besar, tetapi tiba-tiba ada video yang beredar, ini letusan Merapi seperti ini itu. Nah ternyata setelah dilacak itu letusan Gunung Sinabung beberapa tahun yang lalu itu ya. Lalu contoh lain lagi adalah waktu ada kampanye politik pada waktu Pilpres ya, itu ada bentrok massa antara dua kubu begitu ya, padahal bentroknya ya biasa terus sudah bubar, tapi ternyata yang beredar di medsos itu ada yang sampai meninggal. Nah ini memang semua informasi itu dengan mudah dipalsukan ya. Contoh yang tidak harus bencana atau kecelakaan ada juga. Misalnya ada info lowongan pekerjaan, entah di sebuah BUMN atau di kantor pemerintah gitu ya, lalu ditulis syarat-syaratnya. Nah itu kalau daftar silahkan tulis nama, nomor KTP, alamat, dan seterusnya. Nah ini tentu tidak akan semudah itu gitu ya. Nah ini di satu sisi memang hampir setiap peristiwa yang secara nasional lah begitu ya, diketahui orang banyak, besar kemungkinan akan menyebabkan munculnya berita-berita yang tidak benar. Ya apalagi ini bagi pihak-pihak tertentu mungkin memang menguntungkan gitu ya, tapi bagi pihak yang lain tentu akan dirugikan. Ada beberapa sebab. Yang pertama, ada pihak-pihak yang ingin membuat suasana gaduh, membuat air menjadi keruh ya. Jadi ada pihak-pihak yang tidak senang dengan adanya kedamaian, kemapanan, ketenangan begitu ya. Mereka memang sengaja ingin membuat suasana jadi gaduh. Kemudian yang kedua, ada juga orang-orang yang sebetulnya memang tidak sengaja membuat gaduh sampai berskala besar gitu ya, tetapi mereka ingin unjuk diri bahwa nih saya bisa menyebarkan berita yang seperti ini dengan membuat foto, dengan membuat meme ya, dengan membuat sedikit cerita, kalau perlu ditambahi bumbu-bumbu tertentu, lalu disebarkan, mungkin maksudnya hanya ke teman-temannya gitu, tapi akhirnya teman-temannya juga menyebar ke teman-temannya lagi, sehingga akhirnya tersebar luas. Jadi memang ada yang sekedar hobi. Tapi cilakannya ada pihak ketiga, yaitu yang tidak tahu itu benar atau tidak, tapi hobinya adalah menyebarkan berita begitu ya. Semakin berita itu terlihat heboh, maka dia ingin menjadi orang yang pertama menyebarkan berita itu gitu ya. Nanti kalau dibantah oleh salah satu atau beberapa teman yang lain, oh ini nggak benar, paling jawabnya apa? Oh saya cuma meneruskan kok gitu ya. Jadi nggak tahu benar atau tidaknya. Nah ini tidak hanya di masalah COVID ya. Kemarin demo dan kerusuhan mengenai Undang-Undang Omnibus Law, dari banyak berita juga ketahuan kan, yang ikut demo itu juga nggak ngerti yang didemokan itu apa, isinya apa juga nggak ngerti. Nah, jadi memang masyarakat kita masih belum ingin mengkonfirmasi sebuah berita ini benar atau tidak begitu. Jadi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memang ingin membuat kegaduhan. Nah, itu selalu ada gitu ya. Dampaknya macam-macam. Yang pertama adalah masyarakat yang tadi menerima berita itu tidak benar, kemudian menganggap bahwa ini beritanya cukup heboh, cukup benar, maka dia akan segera meneruskan ke orang lain ya gitu ya. Nah,
akhirnya banyak orang yang sama-sama membaca berita tidak benar ini, mereka akhirnya menjadi sangat ketakutan. Ya, padahal ada cerita dari beberapa teman saya juga yang betul-betul sudah mengalami ya, dalam satu keluarga itu dinyatakan positif. Lalu diminta isolasi mandiri dan dalam waktu kurang dari 2 minggu sudah sembuh semuanya gitu. Nah ini ternyata juga tidak ada apa-apa gitu ya. Memang ada yang meninggal, tapi yang sembuh kan juga banyak. Tapi sayangnya yang disebarluaskan itu kan yang yang heboh-heboh begitu ya. Yang sembuh kan jarang sekali diberitakan ya. Jadi beritanya tidak berimbang sehingga masyarakat menjadi ketakutan terhadap COVID-19 ini. Sebagian menjadi khawatir, sangat takut, sehingga justru ketakutan itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Ini menurut beberapa orang yang juga sudah menyampaikan informasinya melalui media resmi ya. Jadi masyarakat yang tidak memeriksa ulang berita yang diperolehnya itu sebaiknya jangan menelan mentah-mentah ya. Nah, carilah sumber-sumber yang resmi yang sudah diumumkan oleh pemerintah berulang kali ya, melalui surat kabar, melalui radio, melalui televisi. Itu saya selalu mengikuti ya perkembangannya, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh, berapa yang OTG dan seterusnya. Lalu masyarakat yang terkena berita yang tidak benar ini memang nanti akan berakibat itu tadi ya, sangat gundah, sangat tertekan, jangan-jangan saya kena, sehingga terlalu takut ya, terlalu takut keluar, terlalu takut beraktivitas, akhirnya mengurung diri dan yang dipikirkan hanya itu. Nah ini tentu tidak baik ya. Jadi COVID ini menurut saya dari berbagai sumber yang resmi ya, itu dihadapi biasa saja. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan, tapi kita sendiri juga tetap menjaga kesehatan. Aktivitas ya boleh, tapi jangan kumpul-kumpul, menggunakan masker yang benar dan seterusnya begitu ya. Jadi ikuti saja saran dari pemerintah. Nah ini sayangnya masyarakat sendiri juga mudah ya diberi berita-berita yang belum tentu benar. Misalnya, ini kalau mau sembuh minum obat ini, atau diolesi ini, atau makan ini. Ini teman saya sembuh, di sana saudara saya sembuh, atau ini siapa sembuh gitu ya. Nah ini menyebabkan orang juga mudah percaya ya, akhirnya walaupun dia belum sakit misalnya juga akan mengkonsumsi apa yang diumumkan tadi begitu ya. Nah ini saya kira masyarakat perlu berhati-hati menerima informasi seperti ini. Bagi yang sudah tahu bahwa ini benar, ini tidak benar, atau ini belum dikonfirmasi, sebaiknya memberitahu teman-teman yang lain ya. Jadi kita saling mengingatkan. Berbagai informasi hoax ini atau informasi tidak benar ini, ya sebetulnya masyarakat sendiri tidak mudah terpancing isu-isu seperti itu ya. Ini memang sulit ya. Pemerintah sudah cukup baik melakukan penyebaran informasi melalui banyak kanal, banyak saluran begitu ya. Tetapi saya kira perlu ditambah lagi dengan menunjuk para kalau istilahnya zaman sekarang itu ada buzzer, ada influencer ya, yaitu orang-orang yang di medsos memang punya banyak pengaruh begitu ya. Mereka diajak untuk ikut menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Kemudian juga kalau ada informasi-informasi yang tidak benar ini, pemerintah melalui kanal-kanal tertentu segera menangkap itu, jangan menunggu masyarakat untuk bertanya begitu ya. Jadi langsung diadakan konfirmasi, oh ini ternyata informasi ini tidak benar, bahwa orang makan ini, minum ini itu bisa sembuh dari COVID dengan segera, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu pakai masker. Nah itu mungkin tidak
perlu menunggu masyarakat sampai bertanya begitu ya. Karena kadang-kadang masyarakat mau bertanya itu bertanya kepada siapa ya, apakah mudah atau tidak gitu. Nah, jadi saya kira memang pemerintah perlu lebih masif lagi menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakatnya. Nah, sebetulnya tidak hanya mengenai COVID-19 ya. Sudah ada undang-undang ITE yang mengatur bahwa siapapun yang menyebarkan informasi yang tidak benar atau informasi yang menyesatkan ya, atau informasi yang merugikan orang lain, ini sudah ada ancaman hukumannya ya, dan ini sebenarnya sudah berlaku cukup lama. Sebenarnya sudah ada dasar hukumnya dan ini sudah berlaku cukup lama, sehingga masyarakat harus tetap ingat bahwa undang-undang ITE ini bisa menjerat para pelaku penyebar informasi tidak benar ini gitu ya. Tapi memang saya kira pemerintah juga terlalu repot kalau harus menangkapi orang satu persatu ya. Nanti dituduh pemerintah ini represif banget ya, sedikit-sedikit ditangkap. Tapi problemnya di sini kan memang ini memberi efek tidak baik kepada masyarakat luas ya. Jadi kalau memang didiamkan ya akan semakin banyak orang yang menyebarkan informasi yang tidak benar seperti ini. Sama juga dengan lalu lintas ya. Kalau ada orang berkendara dengan tidak benar atau perlengkapan kendaraannya tidak benar, kalau didiamkan ya orang lain akan berbuat hal yang sama begitu ya. Saya beberapa kali melihat ada sepeda motor lampu merah di belakangnya diganti dengan lampu putih yang sangat terang gitu ya. Bagi pengendara mungkin tidak mengganggu, tapi bagi orang pengemudi yang di belakangnya kan mengganggu. Tapi tidak ada efek apa-apa begitu. Nah, ini mestinya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian atau mungkin DLLA-JR, malam pun mereka juga berpatroli begitu ya, menindak para pelanggar lalu lintas ini. Ada juga yang lampu depannya diganti lampu merah. Lah ini kan sebetulnya mengganggu orang lain. Ini dikira loh, ini ada mobil lampunya merah berarti searah dengan kita, ternyata berlawanan arah. Nah ini saya kira ini penegakan hukum memang belum masif, sehingga ya sudahlah, akhirnya masyarakat harus belajar sendiri bahwa oke, kalau ada orang yang berbuat salah kemungkinan kecil akan dihukum ya, sehingga ini akan berlangsung terus. Nah, sementara bagi masyarakat yang lain diharapkan agar mereka lebih waspada, lebih hati-hati dalam menerima informasi. Ya, kalau mereka hanya menelan mentah-mentah informasi, bahkan belum dibaca pun sudah berkomentar, sudah menyebarkan, ya sudah menanggapi, lah ini kan sangat disayangkan. Nah, jadi saya kira memang sebaiknya masyarakat berhati-hati ketika menerima informasi tidak benar. Ya, apalagi nanti disangkut-sangkutkan dengan agama, dengan politik, ini semakin menarik bumbunya. Jadi menjadi bahan yang memang diharapkan oleh para penyebar informasi tidak benar ini. Saya kira begitu.